Hari ini aku bakal ngajak kalian mampir ke studio Radio Unpad dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren banget. Let's go masuk. Halo Kema Papsi Unpad, pernah gak sih kalian kepikiran siapa sih orang dibalik kece-nya siaran Radio Unpad? Atau Radio Unpad tuh sebenarnya ngapain aja sih? Dan gimana cara kita bisa ikut aktif di kegiatan Radio Unpad? Welcome to Interstellar, informasi terkait eksternal. Program yang bakal ngajak kalian jalan-jalan keluar lingkup Papsi. Dan pastinya kita akan memberitahukan informasi terkait organisasi-organisasi keren yang ada di Unpad. Penasaran? Ikut aku! Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai nih di markas para penyiar kece, Studio Radio Unpad. Hai. Let's go masuk. Nah teman-teman, dan sekarang aku udah bareng sama sosok yang keren banget di balik operasional Radio Unpad. Langsung saja, ini dia Teh Nura Lagos Lateraniansyah, Wakil Kepala Bidang Human Capital. Halo semua. Halo Kema Papsi. Perkenalkan aku Nura Lagos Lateraniansyah dari angkatan 2023 selaku Wakil Kepala Departemen dari Human Capital Radio Unpad periode 2024-2025. Halo Teh Nura. Halo Dina. Nah, sebelumnya aku mau kenalan lagi nih Teh. Boleh. Kenalin, aku Sabrina Alisa, boleh dipanggil Bina. Aku sekarang bertugas sebagai moderator yang hari ini kita tuh akan ngobrol-ngobrol seru gitu Teh terkait dengan program kerja Interstellar. Oke, salam kenalin Dina ya. Oke, salam kenal Teh Nura. Oke. Oke, jadi tadi itu kan Teh Nura tuh sebagai wakil kepala bidang human capital nih Teh di Radio Unpad. Aku penasaran banget. Berarti Teh Nura tuh berkecimpung gitu di dunia Radio Unpad tuh dari maba banget atau gimana Teh? Boleh diceritain ke Sivitas? Oke, betul banget ya dari apa yang udah Bina sampaikan. Jadi aku ini runners angkatan 2023 Wow. dan aku tuh angkatan 2023. Jadi aku mulai sejak maba seperti itu. Oke. Nah terus jabatannya kan sebagai wakil bidang human capital gitu Teh. Betul. Apa sih yang membuat Teteh akhirnya memilih human capital ini gitu? Oke. Nah sebenarnya waktu tahun pertama aku nih ya Sivitas, aku itu sebagai anggota atau staf dari program. Nah untuk tahun kedua aku menjadi wakil kepala departemen dari human capital. Alasan aku kenapa sih memilih human capital, karena setelah aku berkecimpung ya di dunia radio ini dan ternyata aku tuh memiliki passionate terhadap people oriented gitu. Aku kayak seneng gitu melihat teman-teman di Radio Unpad itu berkembang dan juga punya lingkungan yang nyaman gitu di Radio Unpad. Jadi kan kalau misalkan lingkungannya nyaman, terus juga suportif kayak orang-orang yang sefrekuensi semua. Jadi kan selama 2 tahun itu kita FYI kita itu 2 tahun ya selama masa periodenya itu. Jadi kita tuh sebenarnya kayak kontrak gitu di 2 tahun. Kan itu long term ya. Jadi tentunya butuh banget lingkungan yang sangat nyaman. Jadi aku senang untuk mereka punya lingkungan nyaman. Jadi punya kesempatan untuk berkembang lebih luas juga. Wah, keren banget guys sih terkait Teh Nura ini. Jadi kita nggak salah pilih untuk mencari narasumber. Oke Teh, karena banyak banget nih pertanyaan dari Sivitas yang emang benar-benar mereka tuh penasaran sama Radio Unpad. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama nih Teh. Boleh banget. Tapi sebelum ke pertanyaan, boleh banget Teh dikenalin dulu apa sih Radio Unpad itu sebetulnya. Dan boleh juga nih apa yang dilakukan di dalamnya itu di-spill. Jadi Radio Unpad itu adalah perpanjangan tangan dari kantor komunikasi publik. Jadi sebenarnya kita itu berbeda kayak UKM atau BSO yang ada di
Unpad khususnya. Jadi kita betul-betul bekerja di bawah naungan Kantor Komunikasi Publik. Kita sebagai media resmi dari Universitas Padjadjaran untuk menyiarkan segala informasi yang tentunya akurat dan juga tepat, dan kita tuh menyampaikannya tuh dengan cara yang simple karena ya kan Civitas itu rata-rata umumnya Gen Z ya. Betul banget. Pasti kayak ingin mendengar informasi itu yang informatif tapi tetap sasaran, Betul. dan juga kayak mudah untuk dicerna kayak Betul. gitu. Dan kita adalah orang di balik itu semua kayak gitu. Jadi benar-benar Radio Unpad tuh bisa mengembangkan diri kita di bidang komunikasi yang Betul. benar informatif gitu ya Betul Teh. banget. Oke. Oke Teh, kalau misalnya nih ada yang udah tertarik banget buat join di Radio Unpad, nah kebetulan kan Teh Nura ini sebagai human capital. Nah, gimana sih Teh caranya buat gabung ke Radio Unpad? Adakah kayak syaratnya, apa aja syaratnya, terus gimana proses pendaftarannya, terus apa aja sih yang diwawancarain itu, tesnya tuh kayak gimana? Itu boleh banget dikasih tahu ke teman-teman. Oke, jadi untuk Kemal Fapsi ya, untuk Radio Unpad ini umumnya terbuka untuk angkatan, untuk saat ini dia terbuka untuk 3 angkatan termuda. Jadi untuk sekarang ini nih pengurusnya ada angkatan dari 22, 23, dan juga 24. Jadi buat teman-teman kayak, aduh aku nggak start dari maba, nggak apa-apa banget karena kita masih terbuka. Oke. Untuk syaratnya yang pertama dan yang terpenting adalah komitmen. Karena yang udah di manage sebelumnya kita kan long term ya 2 tahun. Jadi kita nggak mau nih ada runners yang hilang-hilangan di tengah jalan kayak gitu. Jadi tentunya yang pertama komitmen, dan yang kedua itu punya keinginan belajar yang tinggi. Karena kita itu nggak oprek buat teman-teman yang udah jago public speaking, yang udah jam terbangnya tinggi, enggak. Tapi kita tuh friendly banget untuk beginner yang memiliki keinginan belajar yang tinggi kayak gitu, dan juga tentunya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi karena di sini kan spesifiknya itu lebih ke media penyiaran ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin passionnya di media penyiaran itu mungkin akan cocok, jadi tumbuhkan curiosity yang tinggi kayak gitu. Oke, jadi di Radio 4 ini tuh terbuka untuk siapa aja yang Betul. mau belajar dan berkembang, karena di sini gak ada kriteria khusus gitu ya untuk daftar di Radio 4. Betul kayak banget. gitu. Oke Teh, aku penasaran buat yang udah gabung nih, sebenarnya apa aja sih benefit gabung di Radio 4 ini? Terus soft skill atau hard skill apa yang emang bener-bener dikembangkan bersama Radio 4? Boleh dikasih? Oke. Tentunya untuk bergabung dengan Radio 4 itu banyak sekali benefitnya ya. Mungkin aku nggak bisa sebutin semuanya karena ya memang sebanyak itu gitu. Saking banyaknya gitu. Banyak banget. Oke. Jadi emang privilege banget sih jadi runners itu Oh kita. my God. Iya, jadi kita tuh jadi anak anak rektorat, mungkin anak Oke. orang budak korporat, kalau kita budak rektorat kali ya. Budak rektorat. Bener, karena kita bekerja di bawah kantor komunikasi publiknya langsung. Nah, untuk benefit hard skill maupun soft skillnya itu banyak banget, terutama buat teman-teman yang antusias di public speaking, broadcasting, atau advertising. Itu cocok banget buat teman-teman yang ingin mengembangkan di bidang tersebut. Dan untuk soft skillnya juga banyak banget ya, karena di sini kan kita punya banyak sekali divisi ya teman-teman. Jadi tentunya teamworknya juga terasa, problem solvingnya juga terasa, decision makingnya juga terasa, dan juga di sini tuh teman-temannya itu environmentnya itu super sehat. Aku berani jamin 1000% di sini tuh benar-benar positif, suportif, dan juga ngerasa kayak rumah tuh beneran kayak rumah gitu. Jadi teman-temannya tuh walaupun dari angkatan 22 sampai 24 tapi rasanya nggak ada gap di antara kita itu. Jadi kita benar-benar bisa bebas berekspresi, berpendapat dan sebagainya karena nyaman gitu di Radio Unpad. Oke, jadi benefit yang benar-benar kita highlight, kita akan mendapatkan rumah di Bener sini banget, gitu ya Teh. karena keren banget, ini positif banget. Oke, jadi kalau kalian mau jadi mahasiswa yang aktif dan terlibat di event kampus juga, Radio Unpad jawabannya. Betul banget. Teh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selain yang udah disebutin tadi nih sama Teh Nura, apa aja sih kegiatan yang emang dilakuin di dalam Radio Unpad ini? Terus apakah ada pelatihan untuk staff atau hal serupa lainnya? Karena terkadang kita kalau mau join sesuatu tuh, aduh aku takut gitu, aku takut nggak bisa dan sebagainya. Nah, boleh tadi kasih tahu? Oke, jadi untuk kegiatan di Radio Unpad ini, selain kita siaran ya, jadi announcer, mungkin kalau teman-teman mendengar Radio Unpad, paling siaran aja. Enggak teman-teman, setelah kita buka lebih dalam, itu kita tuh melaksanakan berbagai kegiatan yang benefitikal juga buat teman-teman ya. Oke. Nah contohnya nih, kalau misalkan ada kegiatan seremonial di Unpad, itu kita akan jadi MC atau host kayak gitu. Contohnya misalkan di Instagram atau sosial media Universitas Padjadjaran, kita tuh
selalu akan ada sosialisasi terkait SNBP, SNBT, SNUP. Nah, itu pun talent MC atau hal itu dari kita. Nah, selain itu juga kita melaksanakan liputan nih. Liputan eksklusif ke berbagai kegiatan internal ataupun eksternal di Unpad. Kayak kalau misalkan internal kayak wisuda, kalau eksternal itu kita liputan ke konser-konser atau kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ya benefitnya juga kita ya jadi lumayan lah gratis gitu ya, lewat konser. Iya, karena kan kita istilahnya tamu undangan gitu kan ya. Nah, selain itu kita juga ada melaksanakan annual event, yaitu kompetisi namanya Are You Up? Betul banget. Dan kebetulan nih sekarang lagi dibuka ya Are You Up. Jadi buat teman-teman siapa ini kalau misalkan mau daftar boleh banget, karena ini tuh terbuka untuk siswa maupun mahasiswa yang mau mengembangkan public speaking, broadcasting, advertising dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini juga cocok banget ya buat teman-teman yang udah di masa sebelumnya nih punya keinginan belajar yang tinggi. Karena kita tuh di sini tuh ketika masuk setelah open recruitment, kita tuh start di titik yang sama kayak gitu. Jadi teman-teman no worries gitu kalau misalkan dulu teh aku mah nggak biasa public speaking gitu ya di luar sana, atau misalkan belum pernah berbicara di depan umum atau hal yang umum, itu no worries guys, karena kita tuh biasanya juga akan ada kegiatan bimbingan teknis. Iya, jadi bimbingan teknis itu semacam pematerian dan juga pemberian dasar-dasar kayak skill penyair itu kayak gimana, dan juga public speaking yang baik itu kayak gimana, dan hal-hal berkaitan terkait hard skill yang harus kita miliki ketika menjadi runners kayak gitu. Nah Teh, terus pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membedakan radio Unpad ini dengan radio yang lain gitu yang ada di Unpad? Boleh Teh dikasih tahu? Oke, jadi untuk di Unpad ini kan banyak sekali ya sejenis radio Unpad ini ya, radio-radio lainnya. Mungkin untuk Civitas yang considerate, kira-kira aku masuk radio yang mana nih? Nah, intinya kalau misalkan kita adalah perpanjangan tangan dari kantor komunikasi publik. Kalau misalkan radio-radio yang lainnya itu mereka adalah UKM atau BSO. Paham. Nah, yang lainnya pun di radio-radio yang lain, kalau kita kan announcer itu bebas sih untuk siapa aja, dan nggak ada divisi khusus announcer kayak gitu. Kalau di radio-radio yang lain itu mereka punya divisi khusus untuk announcer. Tapi kita tuh inklusif gitu untuk semua, siapapun aja bisa siaran gitu dari bisa coba gitu. Iya, betul banget. Selanjutnya nih Teh, ada bagian yang paling aku tunggu-tunggu banget dari tadi. Boleh dong Teh Nura kasih ke kita buat motivasi gitu ya, buat teman-teman juga yang ada di sini yang sebenarnya tuh mereka tuh masih galau buat mikirin gimana sih gabung ke Radio Unpad atau enggak gitu. Boleh Teh dikasih motivasi buat mereka yang masih galau. Oke, buat teman-teman yang masih galau dan masih takut gitu mau mencoba dunia broadcasting, public speaking, dan juga advertising ini, jangan pikirin lagi kegalauan itu. Pokoknya buang lepas jauh-jauh, karena video ini datang ke teman-teman aja ini tuh untuk meyakinkan teman-teman gitu, untuk buang keraguannya kayak gitu. Karena dari yang udah di-mention sebelumnya gitu, friendly untuk beginner. Jadi teman-teman tuh gak usah takut, gak usah insecure, gak usah overthink, gak punya kemampuan public speaking, gak pernah ngomong depan umum, atau misalkan aduh aku mah introvert gitu, gak biasa ngomong sama halayak, gak apa-apa banget, karena kita terbuka untuk siapapun kayak gitu. Jadi buat teman-teman gak usah insecure sama jam terbangnya teman-teman yang lain gitu yang udah was-was ya berbicara di sana sini, tapi gak apa-apa banget teman-teman, daftar aja di Radio Unpad. Karena betul banget, karena nanti itu setelah penerimaan mahasiswa baru atau Prabu ya teman-teman, itu akan ada open recruitment Radio Unpad kayak gitu. Jadi nanti setelah Prabu gitu ya Teh. Betul banget. Jadi buat teman-teman stay tune aja untuk pantengin segala informasi yang ada di Radio Unpad ya. Ada di Twitter, Instagram, dan juga di TikTok, itu teman-teman bisa pantengin terus kayak gitu. Dan untuk proses seleksinya pun itu nggak bakalan yang seribet itu kok. Jadi nanti itu kita bakalan ada seleksi berkas, wawancara, dan juga nanti akan ada pengumuman kayak gitu. Jadi ya seperti seleksi pada umumnya lah kayak gitu. Nah, makasih banget nih Teh Nura udah kasih motivasi buat kita, dan kita benar-benar kayak oke, setelah dikasih motivasi gas daftar gitu. Gas daftar, karena kita bakalan tunggu banget teman-teman untuk menjadi bagian Radio Unpad, terutamanya di periode yang akan datang nih. Jangan lupa teman-teman
karena Radio Unpad ini akan oprek nanti setelah Prabu, jadi stay tune terus di Betul Radio banget. Unpad. Ya, pantengin terus informasinya, jangan sampai kelewatan dan gak daftar jadi runners 2025. Itu pasti akan menjadi sebuah penyesalan banget sih. Iya, Teh. betul banget. Sayang Oke. untuk melewatkan kesempatannya ya. Betul banget. Terakhir Teh Nura, aku mau ucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak kembali juga. Iya, Bunda. karena Teh Nura udah ngobrol seru banget nih bareng aku di Interstellar gitu. Bener-bener banyak banget insight yang kita dapetin hari ini. Kita semua dapetin, Sivitas dapetin dari obrolan kita hari ini gitu. Buat teman-teman semua, jangan ragu lagi buat kalian explore diri kalian. Siapa tahu Radio Unpad adalah rumah kedua yang selama ini kalian cari. Betul banget. Kita tunggu kamu jadi bagian Runners 2025.